Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dede Siti Ningrum, Dian Dwi Agustin, Nurul Lia Cahya Putri, Lisna Permayanti Resmana, dan Fani Setianingsih. Di sini kami akan menjelaskan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah kami susun. Untuk mempersingkat waktu, presentator pertama dipersilahkan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Satuan Pendidikan SD Pelita Bangsa Kelas semester terhadap makhluk hidup. Subtema 1, Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3, Muatan terpadu, ilmu pengetahuan alam. Alokasi waktu 1 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Kompetensi inti KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ini disebut sikap spiritual. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Ini disebut sikap sosial. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Ini disebut pengetahuan. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ini disebut keterampilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Yang kedua ada kompetensi dasar atau KD dan indikator. Kompetensi dasar atau KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. 4.1 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi. 3.1.1 mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. 3.1.2 menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4.1.1 melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi mengenai bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. 4.1.2 mempresentasikan hasil pengamatan dan pengumpulan informasi mengenai bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dengan benar melalui kegiatan pengamatan. C4. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi bagian tumbuh-tumbuhan dengan tepat melalui video pembelajaran. C4. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. P5. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator ketiga. Selanjutnya ada penguatan pendidikan karakter PPK. Di situ ada disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan peduli. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Yang pertama ada bagian-bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya terlampir. Yang kedua ada manfaat tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari terlampir. Selanjutnya ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan, yaitu
Scientific, dan TPACK. Yang kedua ada model. Modelnya problem based learning. Yang ketiga ada metode. Metodenya menggunakan ceramah, pengamatan, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatannya, yang pertama guru mengucapkan salam. Yang kedua guru menanyakan kabar. Yang ketiga peserta didik berdoa. Yang keempat guru mengecek kehadiran. Yang kelima peserta didik menyiapkan buku dan alat tulis. Yang keenam peserta didik dan guru melakukan tepuk pohon. Yang ketujuh guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, sebelum memulai pembelajaran, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaannya, yang pertama ada tumbuhan apa saja yang ada di lingkunganmu. Yang kedua, tahukah kalian bagaimana bagian dan fungsi dari tumbuhan tersebut? Untuk waktunya 5 menit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator keempat. Baik, setelah tadi kegiatan pendahuluan, selanjutnya ada kegiatan inti. Di sini yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah atau identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik diminta untuk membaca materi mengenai bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian, setelah itu peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang telah disediakan oleh guru. Setelah mengamati gambar, kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik terkait gambar yang telah diamatinya. Pertanyaannya berupa yang pertama, tumbuhan apakah yang terdapat pada gambar tersebut? Yang kedua, bagian-bagian apa saja yang terdapat pada tumbuhan tersebut? Yang ketiga, sebutkan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan yang kamu ketahui. Setelah kegiatan orientasi selanjutnya yaitu mengordinasikan peserta didik untuk belajar. Jadi guru di sini membimbing siswa dengan membaginya menjadi 2 kelompok. Kemudian setelah itu siswa bersama teman kelompoknya diminta untuk mengamati video pembelajaran mengenai fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan melalui media YouTube. Setelah itu, guru melakukan kegiatan atau membimbing penyelidikan individu maupun kelompok berupa peserta didik diberikan LKPD yang sudah disiapkan oleh guru untuk mengamati bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah itu, perwakilan kelompok dari siswa diminta untuk membacakan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Lalu selanjutnya kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik diminta untuk saling menukarkan hasil kerja peserta didik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya secara bergantian di depan kelas. Lalu selanjutnya ada kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dapat berupa peserta didik diminta untuk saling memberikan tanggapan atau masukan kepada setiap hasil kerja yang telah dibacakan oleh setiap kelompoknya. Lalu setelah itu peserta didik dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan solusi dari permasalahan yang paling tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kelima. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Di sini peserta didik bersama guru merefleksi kegiatan belajar yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik berdoa dan yang terakhir yaitu guru mengucapkan salam. Selanjutnya ada media, alat atau bahan dan sumber belajar. Yang pertama media. Media yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu gambar dan video. Yang kedua, alat dan bahan. Dalam pembelajaran ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu proyektor, laptop, lembar kerja peserta didik. Dan yang ketiga, sumber belajar.
Sumber belajarnya yaitu buku pedoman guru, tema peduli terhadap makhluk hidup kelas 4, dan buku pedoman siswa, tema peduli terhadap makhluk hidup kelas 4. Untuk penilaiannya terlampir, yaitu penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis. Untuk penilaian sikapnya yaitu dengan teknik penilaian pengamatan atau observasi, terlampir. Selanjutnya ada kegiatan remedial dan pengayaan. Yang pertama, remedial. Peserta didik yang belum menguasai materi atau belum mencapai ketuntasan belajar akan dijelaskan kembali oleh guru. Kemudian, guru melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu terkait dengan topik yang telah dibahas. Yang kedua, pengayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai materi sebelum waktu yang telah ditentukan diminta untuk soal-soal pengayaan berupa pertanyaan-pertanyaan dengan level tinggi. Untuk bahan ajarnya terlampir. Kemudian lembar kerja peserta didik juga terlampir. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan, mohon maaf dan mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.